Halo teman-teman, coba jujur sebentar. Pernah nggak sih kita lagi jalan di sekolah, terus lihat ada teman yang kelihatan sedih, tapi kita pura-pura nggak lihat? Atau mungkin ada teman yang lagi kesulitan pelajaran, tapi kita mikir, itu bukan urusan gue. Kadang kita hidup di zaman yang bikin orang jadi makin sibuk sama dirinya sendiri. Di media sosial kita sering lihat orang update foto, story, atau posting tentang dirinya. Semua tentang aku, dan aku. Tapi Tuhan mengajarkan sesuatu yang berbeda. Tuhan mengajarkan bahwa hidup yang benar bukan hanya tentang memikirkan diri sendiri, tetapi juga peduli kepada orang lain. Hari ini kita akan belajar satu hal penting. Remaja Kristen yang keren adalah remaja yang peduli. Sebelum kita lanjut, coba pikirkan pertanyaan ini. Apakah aku cukup peduli dengan orang di sekitarku? Apakah aku pernah membantu teman yang sedang kesulitan? Atau justru aku sering bersikap cuek? Tema renungan kita adalah peduli itu keren. Sebelum lanjut, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari yang indah ini. Kami bersyukur karena Engkau selalu mengasihi kami. Saat kami merenungkan firman-Mu hari ini, bukalah hati dan pikiran kami supaya kami mengerti apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Roh Kudus, kami mengundang Engkau hadir dalam renungan ini. Pimpin kami memahami firman Tuhan dengan benar dan ajar kami untuk memiliki hati yang peduli kepada orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dalam Galatia 6 ayat 2 tertulis, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Surat Galatia ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di wilayah Galatia. Pada waktu itu, jemaat sedang mengalami banyak pergumulan. Ada konflik, ada perbedaan pendapat, dan ada juga orang-orang yang mulai hidup egois. Karena itu, Paulus mengingatkan mereka bahwa orang percaya tidak boleh hidup sendiri-sendiri, tetapi harus saling membantu. Kalimat bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu memiliki arti yang sangat dalam. Kata beban dalam bahasa aslinya menggambarkan sesuatu yang berat untuk dipikul sendirian. Artinya, Tuhan tahu bahwa setiap orang punya masalah. Ada yang sedang stres karena sekolah, sedih karena keluarga, takut karena masa depan, atau merasa sendirian. Karena itu Tuhan tidak ingin kita hidup sendirian. Tuhan ingin kita saling menopang. Itulah yang disebut Paulus sebagai hukum Kristus, yaitu hukum kasih yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Sekarang pertanyaannya, bagaimana remaja bisa melakukan ini? Sebenarnya caranya sederhana. Kita bisa mulai dari menjadi teman yang mau mendengar, membantu teman yang kesulitan, memberi semangat kepada orang yang sedang down. Hal-hal kecil seperti ini mungkin terlihat sederhana, tapi sangat berarti bagi orang lain. Ada beberapa cara praktis yang bisa kamu lakukan hari ini. Pertama, jangan jadi orang cuek. Kalau ada teman yang kelihatan sedih, coba tanya, kamu lagi kenapa? Mau cerita? Kedua, belajar membantu. Misalnya membantu teman memahami pelajaran. Ketiga, jangan ikut mengejek. Kadang ada teman yang dibully. Sebagai remaja Kristen, kita harus berani berdiri di pihak yang benar. Keempat, doakan temanmu. Doa adalah bentuk kepedulian yang sangat kuat. Bayangkan sebuah tim sepak bola, kalau ada satu pemain jatuh dan cedera, pemain lain tidak akan membiarkannya sendirian. Mereka akan membantu dan menyemangatinya. Kenapa? Karena mereka adalah satu tim. Begitu juga dalam kehidupan. Kita semua adalah tim dalam kehidupan. Kalau ada yang jatuh, kita harus saling membantu. Ada seorang pembicara motivasi terkenal bernama Nick Vujicic.
Ia lahir tanpa tangan dan tanpa kaki. Bayangkan betapa sulit hidupnya. Waktu kecil ia sering diejek dan bahkan merasa putus asa. Tetapi akhirnya ia menemukan bahwa Tuhan memiliki rencana besar untuk hidupnya. Sekarang Nick keliling dunia menguatkan jutaan orang yang sedang putus asa. Walaupun tubuhnya terbatas, hatinya penuh kepedulian. Kisahnya mengajarkan satu hal, kita selalu bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kita akhiri renungan ini dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Ajari kami untuk tidak hidup egois, tetapi memiliki hati yang peduli kepada orang lain. Pakai hidup kami untuk menjadi berkat bagi teman-teman kami. Amin. Kita akan mengucapkan doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ingat teman-teman, dunia ini tidak kekurangan orang pintar, tapi dunia sangat membutuhkan orang yang peduli. Dan kabar baiknya, kamu bisa menjadi salah satunya. Kalau renungan ini memberkati kamu, jangan lupa like, share ke teman-temanmu, dan subscribe supaya makin banyak remaja diberkati. Selamat beraktivitas, Tuhan menyertai senantiasa. Amin.